banyak pelajaran berharga dari Pak Ferry nanti. Dibesarkan Pak Ferry. Ya. Dibesarin bawah. Terus udah cukup. Mulai dari abstrak. Oke. Abstrak ini harus satu spasi ya. Satu spasi. Ini nama saya jangan ditambah Y, Pak Ferry. Ya, Pak. Y-nya dibuang ya. Ini sesuai dengan ijazah. Nah, saya masuk di hasil penelitian. Hasil ya, Pak Ferry. Ya. Ini Ya, Pak. sampean belum bisa menunjukkan hasil penelitian sampean. Karena apa? Di sini sifatnya penjelasan. Belum merupakan proposisi-proposisi belum. Asal-usul budaya tunduk Melayu sebagai sarana pendidikan masyarakat guna menciptakan hidup dalam perspektif. Ini penjelasan. Bukan proposisi, bukan temuan ini. Ini tolong ya untuk semua nanti bisa melihat miliknya Pak Suhardianto. Baik, hasil penelitian pertama 2, 3 semuanya belum mencerminkan temuan. Ini penjelasan ini. Oke, tolong ini bisa dipahami ini ya. Bisa dipahami. Terus ke bawah. Nah, bagaimana kita ini mau membuat proposisi kalau temuannya nggak jelas? Itu nggak bisa juga. Tidak bisa. Nah, ini sebagai penjelasan ya untuk semuanya ini, untuk semua. Ketika membuat proposisi, kopilah dari tujuan penelitian. Tetapi lokusnya jangan dimasukkan. Lokusnya dihilangkan. Copy di sini jika itu ya langsung tujuan itu. Lokus dibuang, kemudian disambung dengan hasil temuan dari masing-masing paparan data yang ada itu. Paparan data 1 yang masuk pada proposisi 1. Paparan 2 masuk pada proposisi 2. Tapi setelah tujuan penelitian itu di copy di sini, menghilangkan lokusnya. Karena apa? Di dalam proposisi tidak boleh mencantumkan lokus, karena itu untuk teori. Teori itu bersifat general. Paham ya? Ya. Paham? Ya, nah itu. Nah, saya belum bisa melihat kebaruan karena penelitiannya Pak Ferry belum tampak hasilnya di sini nih. Oke. Jadi saya belum bisa melihat novelty-nya dan juga belum bisa melihat rekomendasinya karena hasil penelitiannya masih belum jelas. Maka menurut saya untuk abstrak Arab Inggris selesaikan dulu Indonesia, baru diterjemahkan. Jadi jangan menerjemahkan dulu. Kemudian misalnya di paparan data misalnya
Pak Ferry, paparan data. Di daftar isi aja dulu, supaya lebih mudah saya melihat. Nah, kalau bicara tentang asal usul, Pak Ferdi, itu mesti harus ada teori tentang genealogi. Tapi di sini belum ada teorinya tentang genealogi. Di sini sudah bisa tergambar sesungguhnya ketika saya akan melihat hasil penelitian ini cocok atau tidak. Misalnya, bagaimana asal-usul budaya Tundang Melayu sebagai sarana pendidikan masyarakat guna menciptakan hidup apa ini? Hidup damai, Pak. Nah, itu. Ini harus cermat ini, hidup damai. Damai. Dalam perspektif pendidikan Islam multikultural di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Pontianak, Kalimantan Barat. Harus lengkap itu. Harus lengkap. Jangan dibatin. Nah, bagaimana asal usulnya? Asal usul ini kan berarti sejarah kan? Iya, iya Pak. Pak Ferry harus mengungkapkan itu. Asal usulnya gimana budaya Tundung itu? Asal usulnya. Apa memang didasari oleh sebuah pemikiran untuk menguatkan identitas keislaman misalnya saja. Melalui, ya udah, kalau itu menjadi dasar pijakannya, maka diksi yang dibangun menguatkan identitas keislaman, titik di situ. Tidak perlu ada siswa melalui budaya. Siswa melalui budaya itu nanti di dalam penjelasannya. Itu, Pak Ferry. Pak Ferry bawa tagnya nggak sekarang yang bisa dicoret-coret? Bisa, ada Pak. Ada. Langsung dibaca dari situ, dicoret dari situ. Ya, Pak. Jangan hanya ditulis, coret itu. Lebih enak. Lalu itu tadi, di abstrak juga begitu, dikasih tanda tanya semua itu. Misalnya yang kedua itu, saya belum membaca isinya loh ya, Pak Ferry. Tetapi ini logika berpikir aja dulu. Asal usulnya apa? Sebagai sarana pembelajaran, misalnya yang kedua, sebagai sarana pengembangan atau sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan nilai dan moral, misalnya saja. Misalnya itu. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga itu sarana untuk menumbuhkan sikap toleran, menghargai dan kebersamaan misalnya. Itu tidak apa-apa itu, poin-poinnya itu. Iya, Pak. Kemudian yang keempat, sebagai media kreatif untuk berdakwah dan pembinaan karakter. Yang kelima itu menciptakan lingkungan spiritual misalnya. Bukan mendorong terbentuknya lingkungan madrasah yang harmonis loh. Ini asal usul loh ini. Iya, Pak. Asal usul. Jadi di mana itu? Nanti dikaitkan dengan lokasi itu. Lalu proses pengembangan. Yang kedua coba. Bagaimana proses pengembangan budaya Tundung Melayu sebagai sarana pendidikan masyarakat guna menciptakan hidup damai dalam perspektif pendidikan Islam di mana itu? Ya, di MTS Al-Ma'arif Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Gimana ini? Tuh. Proses pengembangan ini punya cucu ya begini nih. Jadi main sebulan apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi yang pertama pengembangan nilai keagamaan.
dengan aspek nilai keagamaan, pengembangan nilai keagamaan di situ. Ini diksinya harus pas ya, proses pengembangan budaya. Iya, iya Pak. Nah, tetapi ketika saya melihat di implikasi budaya tundung, Pak Ferry, saya melihat ya ini implikasi budaya tundung. Pendidikan nilai solidaritas dan kebersamaan sosial, pelestarian budaya, dakwah, kultural, spiritual. Ini seakan-akan sama dengan jawaban fokus 1 dan 2, Pak. Oke. Jadi jawabannya ini overlap. Sebentar. Implikasi. Yaitu, coba itu jawabannya itu. Implikasi itu kan keikutsertaan. Keikutsertaan itu implikasi. Misalnya ini, Pak Ferry ya, ini saya memberikan gambaran aja. Iya. Implikasinya itu. Implikasi budaya tundung Melayu sebagai sarana pendidikan masyarakat guna menciptakan hidup damai. Misalnya, menciptakan kelembagaan. Menciptakan kelembagaan yang kuat, misalnya saja. Atau menyediakan iklim budaya religius, misalnya. Itu contoh-contohnya lah. Kira-kira begitu Pak Ferry. Tapi saya kan tidak tahu kondisi yang ada di lapang kan. Gitu. Atau bisa saja memperkuat konsolidasi, bisa saja. Misalnya ini, saya kan tidak tahu ini implikasi keikutsertaan. Ini jangan sampai overlap ya, jangan sampai overlap. Baik. Sekarang manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Halaman 12. Manfaat teoritis. Halaman 12. Nah, oke. Kalau manfaat teoritis, jangan menyebut yang budaya tundung Melayu, Pak. Ini kaitannya dengan pengembangan keilmuan. Ini yang terkait dengan budaya gitu aja. Semua itu. Ini masih terasa praktis. Jadi pengembangan keilmuan mestinya. Lalu di dalam penegasan istilah, tidak perlu ditulis dengan penegasan istilah dalam judul, penegasan istilah gitu aja. Halaman 13. Nah, itu kan sampai tulis dalam judul segala itu.
Terus di dalam definisi istilah ditambahi dengan MTS Al-Ma'arif. Itu harus dijelaskan juga istilahnya itu. Nah, kemudian masuk ke tabel penelitian terdahulu. Dua 27 Pak Ferry. Nah, coba sebelum ini. Nah, begini, sebentar. Seperti yang lain ya. Ini tolong dijadikan sebagai pelajaran untuk semuanya. Jadi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. Harus ditulis sih Pak, 4.1-nya itu. Pada tabel 4.1 di bawah ini. Kalau misalnya gambar ya, pada gambar 4.1 di bawah ini. Semua itu, baik gambar maupun tabel dikasih itu untuk rujukan. Ya, Pak. Terus, lihat. Nah, ini ditulisi penelitian terdahulu aja, nggak usah state of the art. Di situ. Nah, Pak Ferry, Ya, Pak. yang terkait dengan tabel ini satu spasi Pak Ferry. Satu spasi, semua satu spasi di dalam tabel. Oke, setelah dalam tabel sekarang. Ayo, di halaman 46. Seluruh tabel satu spasi. Ini sampai mempertebal aja ini. Nah, B mestinya kan kajian teori kan, B itu. Ditulis si B kajian teori Pak Ferry. Jangan langsung budaya tundung Melayu. Iya, Pak. B kajian teori. Nah, satu misalnya saja, yang pengertian budaya itu nanti akan menjadi A ya. Satu, konsep tentang budaya. Itu, konsep tentang budaya. Apa ada buku tentang teori tundung Melayu, Pak Ferry? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Buku? Iya. Referensi? Buku referensi, Pak. Teorinya ada, teorinya? Kalau yang tentang kaidah penulisan tundang Melayunya itu ada, Pak. Tulisannya Bu Adisti Wulan itu. Enggak, teorinya ada enggak? Teori tentang budaya tundung Melayu? Kalau enggak ada, Pak Ferry, Iya, Pak. teori budaya saja. Iya. Karena ini adalah kajian teori. Tundung Melayunya jangan dimasukkan dulu. Karena apa? Di tulisan-tulisan Pak Ferry ini, di dalam kajian teori, ini tundung Melayu sudah masuk. Iya, Pak. Kajian teori murni ya, kajian teori murni. Siapa? Coba, Pak Ferry ini lebih banyak mengungkap tentang penjelasan, bukan teori.
Ini seperti ini. Ini penjelasan semua, ini bukan teori, Pak Ferry. Coba dilihat sekarang di halaman 52. Sebentar. Ini ya, Bapak Ibu sekalian, coba ini dilihat ini. Tundung Melayu. Tundung Melayu ini masih belum dibahas, kan? Ini masih budaya, kan? Iya. Jangan masuk di kajian teori, ini salah ini. Tapi kalau misalnya ada sebuah referensi terkait dengan Tundung Melayu, silakan Pak Ferry, buku-buku yang kaitannya dengan Tundung Melayu, tapi ada teorinya di situ. Nggak apa-apa, ada kajian khusus tentang Tundung Melayu, tetapi teori loh ya, bukan hasil bukan lokus yang diteliti loh, bukan loh ya. Iya, Pak. Nah ini saya tolong dibantu oleh yang lain ya, dosen para mahasiswa yang lain yang mengerti akan Tundung Melayu itu, apakah sudah menjadi sebuah kajian di sana itu sehingga melahirkan buku-buku, melahirkan teori-teori atau seperti apa. Kalau itu sudah melahirkan berbagai macam teori dan kajian-kajian ilmiah, maka ini lazim untuk dimasukkan menjadi bagian dari kajian teori. Tapi jangan menyebut lokus dulu. Jadi monggo bisa berikan masukan yang lain. Bukan spesifik pada Tundang Melayunya gitu, tapi kalau budayanya sudah dimunculkan di sini, Pop. Suara sampean coba diperkeras, Pak Ferry. Ini saya nggak begitu mendengar. Maksudnya izin, Pop. Kalau untuk Tundang Melayunya memang tidak ada untuk landasan teorinya gitu, Pop. Tapi kalau untuk budayanya ada. Nah ya, kalau budaya tidak apa-apa dimasukkan. Sedangkan posisi untuk Tundang Melayu hanya kita ungkap tentang proses penciptaannya untuk di lokus penelitian gitu, Pop. Ya, ini sudah menyebut dalam konteks budaya Melayu Kalimantan Barat, Tundung sering dipentaskan dalam berbagai acara adat. Ini kan paparan data ini, Pak Ferry. Siap, Pop. Paparan data itu, Bapak, betul. Siap. Jadi jangan memasukkan paparan data di sini. Sekali lagi bahwa di sini murni kajian teori. Coba sampai lihat di halaman 53 setelah ini. Sebentar. Nah ini coba diturunkan dikit. Sebentar. Mana tadi? Nah ini loh. Ini loh, sebentar. Kegiatan ini telah dihidupkan kembali di beberapa sekolah di Kalimantan Barat, salah satunya di MTS Al-Ma'arif Pontianak. Ini fatal banget, Pak Ferry. Fatal ini. Ini belum paparan data gitu loh ya. Insya Allah miliknya Bu Yuni tidak ada yang seperti ini kira-kira. Jadi ini saya membaca Pak Ferry, di tempat sampean ini sampean sudah memasukkan MTS Al-Ma'arif ini bagian dari kajian teori. Ini salah besar di sini nih. Model kurikulum terintegrasi ini nggak ada kaitannya sama sekali. Ini misalnya di theoretical framework, jangan mengungkap MTS Al-Ma'arif Singosa'e, Al-Ma'arif Pontianak, jangan. Ini masih teori nih. Ada pendidikan Islam multikular Zakiyuddin Bedawi, itu apa itu? Kemudian ada apa?
implikasi, tapi teorinya implementasi. Nggak pas, Pak Ferry. Nggak pas sama sekali. Ada implementasi kurikulum dalam budaya Tundung Melayu. Ini kaitannya apa? Nggak relevan. Ini andaikan sampai langsung bisa melihat, coretan saya itu banyak sekali di kajian teori ini. Karena apa? Teorinya Pak Ferry ini belum muncul terkait dengan teori genealogi budaya, belum ada. Teori pendidikan masyarakat belum ada. Teori hidup damai belum ada. Teori proses pengembangan budaya belum ada. Teori implikasi belum ada. Teori tentang pendidikan Islam multikultural belum ada. Jadi mestinya catatan-catatan saya kemarin itu harus menjadi bagian dari Pak Ferry untuk bisa menjadikan sebagai dasar pijakan untuk memperbaiki. Ini tentang kebudayaan dalam Al-Quran. Kebudayaan dalam sistem gagasan. Nah, multikultural, pengertian multikultural. Ada dimensi pendidikan multikultural. Ini kan enggak penting, Pak, sebetulnya. Misalnya nanti tentang dimensi dan pendidikan multikultural dalam pandangan Islam gabung jadi satu aja. Kemudian pendidikan multikultural sebagai sebuah model, yaitu digabung aja itu yang seperti itu. Tapi ada yang terkait dengan implikasi budaya, itu mestinya justru yang penting. Jadi teori-teori yang saya sebutkan tadi itu Pak Ferry ditulis teori genealogi budaya, teori pendidikan masyarakat, teori hidup damai, teori proses pengembangan budaya, teori implikasi, teori tentang pendidikan Islam multikultural. Itu mestinya yang harus menghiasi di dalam kajian teori. Sekali lagi, yang dibutuhkan teori, bukan penjelasan. Itu di dalam, coba saya lihat di Theoretical Framework halaman 83. Nah ini, coba ini. Nah, Pak Ferry belum sudah budaya Tundung sebagai sarana pendidikan masyarakat hidup damai. Kita belum masuk ke situ. Jadi ini sebetulnya bukan tujuan pendidikan Islam multikultural loh Pak, bukan loh Pak itu. Teori tentang pendidikan Islam multikultural berbeda dengan tujuan. Ayo, hidup damai coba, hidup damai itu. Mana teori hidup damainya, proposisinya? Nggak muncul kan? Hanya hidup damai Mustafa HB, itu bukan itu. Ayo diangkat coba diangkat. Kemudian mestinya itu tiba-tiba sudah ada budaya Tundung Melayu. Implikasi praktek pendidikan Islam multikultural melalui budaya. Bukan itu implikasi. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Teorinya Pak Suhardianto tadi. Pemaknaan budaya. Bukan ini. Nilai pendidikan multikultural. Nah ini yang masuk sebetulnya kalau nilai pendidikan Islam multikultural. Indikator hidup damai. Jadi itu teori-teori toleransi dan sikap inklusif kepatuhan itu bolehlah itu.
Tapi yang belum ada teori genealogi budaya, teori pendidikan masyarakat, teori hidup damai sudah, teori proses pengembangan budaya, mana belum ada kan, proses pengembangan budaya, dan teori implikasi. Ini bukan teori loh ya, implikasi yang dituangkan di sini bukan teori. Oke, itu. Iya, Pak. Ini kalau paparan datanya udah banyak sekali nih, Pak Ferry. Iya. Meyakinkan. Cuma nanti diksi-diksinya dirubah tadi itu, sesuai dengan catatan saya di daftar isi tadi itu ya. Siap, Pak. Isinya digeser-geser nanti. Siap, Pak. Nah, yang menurut saya yang perlu dirombak total itu ada di implikasi budaya tundung itu dirombak total. Yang tadi sudah saya berikan contoh tadi itu. Siap. Nah, tentu di pembahasan juga harus menyesuaikan lagi, Pak Ferry. Poin-poinnya harus menyesuaikan. Siap. Nah, di dalam pengembangan modelnya itu juga harus menyesuaikan lagi, karena pasti nanti akan berubah. Nah, tadi karena saya sudah mengomentari proposisinya 100% harus dirubah. Siap, Pak. Saya tidak tahu di sini ada tabel. Di halaman 309 ini tabel apa maksudnya ya? Ini tidak apa-apa, mau dimasukkan tidak jadi masalah, tapi harus dikasih apa maksudnya itu, tabel apa itu. Kan harus ada tabel, misalnya 5 titik berapa, tentang apa, kan begitu apa, Pak Ferry? Siap. Ya. Ini tabel pemposisian ya, disajikan dalam tabel berapa itu. Di bawah ini di bawahnya ditulis tabel titik berapa tentang apa gitu. Siap. Tapi harus ingat ya, di dalam pembahasan tidak lagi harus menyebut MTS. Karena ini pengembangan teori. Tidak lagi menyebut itu. Diskusi sudah, tinggal diskusi. Proposisi juga tidak boleh menyebut MTS-nya. Siap. Jadi dalam pembahasan itu tidak boleh menyebut lokus. Siap. Nah, di Pak Ferry terus terang untuk yang implikasi teoritik dan praktis, tolong ini nanti disesuaikan lagi. Siap, Pak. Jadi temuannya seperti apa, teorinya seperti apa, merekonstruksi teorinya siapa, harus jelas. Siap, Pak. Itu ya Pak Ferry ya. Siap, Pak. Atur suwun. Semangat lo ya. Siap, Pak. Semangat. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Ini
harus dibantu oleh teman-temannya. Iya, siap. Nanti Ini yang monggo. jadi Soko Guru ini Pak Ferry lah, saya minta untuk mendampingi teman-teman ya. Iya, siap mondok ke kampusnya Pak Anu, Pop. Siap. Ikut saya, betul. Iya, siap. Sekarang ke Kiai Somad. Bantu doa, Kiai Somad, bantu doa.